Kan sekarang misalnya ada yang memilih ke MK, tapi tetap saja semangatnya adalah mungkin hanya mengungkapkan hal-hal yang mereka anggap kasus-kasus ya yang harus diungkap, dicari kebenaran seperti apa, tapi bukan dengan nawa itu pengen terjadi kegaduhan ya, atau pengen ribut-ribut, itu enggak gitu loh. Jadi tone-nya ini udah bagus semua kalau sekarang ini gitu. Tapi untuk coba merangkul juga nih Ibu Mega gak nih yang sebelumnya kan? Ya saya pikir Pak Prabowo dengan Ibu Mega punya hubungan yang amat baik ya, dalam berbagai event pemilu-pemilu sebelumnya ya, juga terbukti ya, walaupun pernah berkontestasi kemudian juga hubungan mencair ya, ketegangan mencair dan hubungan baik kembali berlanjut. Begitu juga saat ini ya. Kalau saya prediksi sih ya insya Allah lah ya, akan terbangun komunikasi yang akan semakin baik dengan PDIP dan Ibu Mega. Pak Prabowo kan sangat menghormati Ibu Mega, bahkan terakhir di rapat internal kami, kalau nggak salah kami dipanggil Dewan Pembina itu ke Kartanegara ya, kalau nggak salah ya Kartanegara. Ya Pak Prabowo menyatakan ya beliau sangat menghormati ya Ibu Megawati. Kalau dengan paslon sendiri, pastinya kan parpol sudah nih. Kalau dengan Mas Anies atau Mas Ganjar, apa dalam waktu dekat juga kan? Ya saya nggak tahu kalau soal paslon ya, ada paslon 1 maupun 3. Tapi kalau kita mendengar ya pernyataan Pak Prabowo bahwa semua harus dirangkul, tentu itu semua termasuk juga para paslon. Dan kalau kita melihat juga respon yang positif baik dari Pak Anies maupun dari Pak Ganjar ya, kalau saya beliau sudah ngomong yang mensikapi Mas Gibran kan, bahwa kita semua berteman ya. 2-3 minggu ini kan MK juga akan selesai ya, nggak akan mungkin ada pertikaian yang berlarut-larut lah. Yang jelas yang agak kurang seru nih angketnya kayaknya nggak jadi ya. Angketnya gimana tuh Bang? Iya Bang, kalau angket sendiri gimana dari Gerindra? Kalau angket, ini saya tiap hari kan ngobrol dengan teman-teman lintas koalisi partai di sini ya. Saya tiap hari ketemu teman-teman ke ruangan fraksi ya, ke baik sholat Jumat di masjid. Itu tiga sholat Jumat ini saya khusus ke masjid ini membangun silaturahim tuh sebetulnya dengan teman-teman. Prinsipnya ya teman-teman, menurut saya ya kalau yang di DPR ini sudah move on, pemilu sudah berlalu, sudah selesai. Ya teman-teman, memang apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman ini adalah suatu hal yang benar, di mana hubungan antara Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto masih terjalin dengan aman. Ya, kita tahu bahwa Pak Prabowo itu sangat menghargai Ibu Megawati. Nah, teman-teman, bahwa Prabowo Subianto dinyatakan menang di Pilpres tahun 2024 ini, maka dengan kemenangan itu maka tentu Prabowo Subianto merangkul ya semua pihak, bukan hanya kubu yang memenangkan dia di Pilpres tahun 2024 ini, tetapi kubu-kubu yang lain juga atau tokoh-tokoh politik yang sangat berpengaruh di dalam sistem pemerintahannya nanti, dan salah satunya adalah Ibu Megawati ya, karena Ibu Megawati adalah orang yang sangat atau seseorang yang bisa dikatakan adalah tokoh nasionalis yang menunjang nantinya bagaimana program-program ke depan Prabowo Gibran di tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 nanti. Nah, Prabowo Subianto ingin menjalin komunikasi yang baik sehingga nantinya PDI Perjuangan ya tidak menjadi oposisi. Itu yang diharapkan oleh Prabowo Subianto, bahwa PDI Perjuangan tetap bergabung dengan mereka, walaupun Ganjar Pranowo telah memberikan satu tanggapan bahwa dirinya sendiri tidak akan bergabung sebagai menteri
di kabinet Prabowo Gibran nantinya. Ya, dia menghargai, katanya dia menghargai kubu 02 yang telah bersusah payah, yang telah berjuang memenangkan Prabowo Gibran di pemilu tahun 2024 ini, sehingga tentu mereka dapat imbalan ya dengan mendapatkan satu kursi menteri. Nah, itu yang disampaikan oleh Ganjar, dan kita tidak tahu apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati ya tentang nantinya ketika Prabowo Subianto berhasil yang menjalin komunikasi yang baik kepada Ibu Megawati, maka tentu bukanlah Ganjar Pranowo yang menentukan apakah PDI Perjuangan berada di bagian oposisi atau bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Tetapi yang menentukan itu adalah Ibu Megawati sendiri, sehingga Prabowo Subianto pun tidak mengambil pusing tentang pernyataan Ganjar Pranowo yang menyatakan tidak akan bergabung. Tetapi yang dia inginkan adalah bagaimana kerjasama yang baik antara Ibu Megawati dengan Prabowo di dalam pemerintahannya nanti ke depan. Dan mungkin juga ya Prabowo Subianto mendapatkan satu masukan dari Presiden Joko Widodo, karena tentu pengalaman di dalam pemerintahan itu ya kita tidak bisa meragukan lagi pengalaman dari Presiden Jokowi ya, karena dia adalah sudah menjabat selama 2 periode. Dan tentu pengalaman seperti itu, dan siapa tokoh-tokoh nasional yang harus diajak bergabung di dalam pemerintahan ya, supaya nanti pemerintahan Prabowo Gibran itu bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satunya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, mungkin Prabowo mendapatkan masukan dari Presiden Jokowi, sehingga mungkin inilah usaha-usaha yang dilakukan oleh Prabowo Subianto untuk nanti Ibu Megawati atau PDI Perjuangan bergabung di dalam pemerintahannya. Nah, teman-teman, tentu banyak hal yang kita perhatikan di pemilu tahun 2024 ini ya, ada hal-hal yang membuat sistem demokrasi kita menurun karena banyak pihak yang menyuarakan hal itu. Dan ketika nantinya Prabowo Gibran telah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, maka tentu kita mendukung mereka ya, kita mendukung pemerintah yang ada, dan kita terus mengawasi mereka. Karena kalau kita tidak mendukung dan mengawasi mereka, tentu satu kesalahan ya, ada satu kesalahan yang mereka buat, maka tidak ada yang bisa mengoreksi hal itu. Nah, untuk itu kita sebagai warga negara yang baik supaya berperan aktif dalam memberikan satu solusi bagi pemerintah yang ada nantinya ke depannya.